Dokter. Nah, Ya. saya dari tadi menyimak, memperhatikan ada salah satu tempat Pak yang paling unik. Saya ngeliatnya paling besar Pak Aula di sini Pak. Ya. Nah ini bisa dijelaskan Pak. Bapak boleh rapat sini Pak. Lagi. Ini ruangan apa Pak sebenarnya Pak? Ini Aula Cicido ya. Ya. Ini saya angkut dari Jawa ya. Kebetulan saya orang Kaldi, saya sebutkan orang Klaten. Ada 2 rumah ya kan. Dengan kayu jati asli ya kan. Yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun juga. Nah, dengan gambar gunung. Nah, filosofi adalah kita pencinta alam. Ya. Dalam arti kita nuansa lokal kita ambil nih. Oke. Ya kan, berarti kita pencinta lingkungan istilahnya gitu ya kan. Kita membangun ini tidak tidak mengabaikan lingkungan ya kan. Semua mengandung arti begitu Pak ya. Iya, ini konsep gunungan Jawa seperti itu filosofinya. Ya, filosofinya luar biasa nih. Ya, yang saya garap ya. Yang satu apa ini namanya, dan yang satu adalah wayangan. Dan diselimuti ular gitu ya Pak, naga gitu ya. Nah, itu juga pasti punya makna. Iya, itu Bima tokoh sentral Pendawa ya, nomor 2. Itu suatu cerita bahwa Bima disuruh menyeberang lautan yang dimana dia akan nggak mampu dia, tapi akhirnya dilaksanakan ya kan, dengan rintangan apapun dilakukan. Itulah motivasi saya dalam arti mungkin memotivasi masyarakat secara umum kita bahwa kita walaupun kelihatan nggak mungkin, tapi jadi mungkin. Ya, jadi sebagai semangat kita. Betul, nggak ada untuk yang maju. mungkin gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin kita. Terjadi gitu. Kalau Tuhan mengendaki, insya Allah cita-cita semuanya itu kan terlaksana. Itu filosofi. Iya, optimisme buat masyarakat juga nih supaya jangan putus asa begitu Pak ya. Betul. Nah, ini tekstur kayu jati Pak, begitu Pak ya. Iya. Nah, tempat ini katanya penuh sejarah atau pernah diadakan kegiatan besar lah di sini. Bapak tadi sempat cerita sekilas Pak. Iya, terakhir. Kenapa Pak acara di sini Pak? Dipakai Kapolda Banten untuk pembinaan anak yatim korban COVID. Nah, di sini Kapolda meeting dengan Pak Kapolri dengan beberapa Kapolda yang di seluruh nasional, seluruh Indonesia ya. Kemudian juga untuk beberapa pelatihan, salah satunya Banser dari Tangerang dan Banten ya kan. Untuk pengkaderan juga beberapa sekolah ya kan, anak-anak OSIS ya kan, termasuk pesantren-pesantren tahfiz juga sempat belajar di sini. Sempat di sini. Ya. Berarti berkali-kali memang tempat ini digunakan untuk acara besar begitu Pak? Iya, ya betul. Pertemuan-pertemuan juga saya sendiri karena anggota perhimpunan klinik juga sempat pertemuan juga untuk perhimpunan klinik juga ada di sini. Teman-teman klinik seluruh Banten ada di sini. Dan sampai sekarang juga masih operasional, ketika digunakan masih siap berarti masih siap. Apalagi tekstur kayu jati ini luar biasa begitu Pak. Iya. Pak, kemana lagi nih tempat menarik Pak? Kita bisa ada di Saung Bilik. Boleh, ya kan? Nggak jauh dari sini. Oke. Nah, kita jalan yuk. Saya ikut Pak. Tunjukin Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Nah, kita sudah sampai nih. Kayaknya ini Saung Bilik yang Bapak ceritakan tadi ya. Ini Saung Bilik kita kebetulan di sini ikonnya di sini kan ini rumah bilik ya. Di sini anaknya namanya Saung Bilik ya kan. Di sini sering dijadikan juga untuk pembinaan leadership anak-anak sekolah juga. Di mana anaknya tinggal di ngampar di rumah bilik ya. Pembinanya bisa tidur di bilik ini ya kan. Bisa untuk istirahat. Boleh Pak kita duduk Pak? Ya. Sedikit. Nah di sini saya perhatikan banyak bangunan yang terbuat dari bambu. Iya. Iya. Apa latar belakang Pak Dokter ini? Kok semua banyak bambu ini? Apa memang mudah bambu di sini dicari Pak? Ya betul. Kebetulan saya di sini dilingkupin pohon bambu, ya kan. Termasuk di sini salah satu ada pengrajin untuk anyaman bambu juga ada. Jadi saya ngambil kearifan lokal, jadi saya membeli bambu, jadi ke masyarakat, ya kan? Jadi kita pakai. Pengrajinnya masyarakat, memberdayakan masyarakat lokal, begitu. Kita membuat berdayakan masyarakat lokal, ya kan, untuk kita beli bambunya, ya kan, pengerjaan bisa dikombinasi masyarakat lokal dan yang ahli, ya kan. Oke, jadi yang model seperti ini
ada banyak Pak di sini Pak? Ya, cukup banyak. Ntar di kolam ikan, ya kan? Ada juga. Ada juga. Nah ini kalau masyarakat umum atau pengunjung ke sini, mampir ke sini atau main-main kayaknya di dalam juga ada 1,5 atau 2 meter kali 2 persegi ya? Ya silahkan bisa berkunjung ke sini untuk istirahat, untuk spot-spot ya kan, untuk selfie silahkan di sini. Karena di sini berdekatan dengan tempat parkir ya. Iya. Untuk istirahat dulu ya kan, setelah keliling ataupun mungkin renang ya kan, bisa istirahat, bisa ngasuh di sini. Nah, bagi pengunjung kan kita targetnya tadi anak-anak ya. Iya. Dewasa kan mungkin kalau renang terlalu cetek tadi. Iya. Bisa pengunjung orang tuanya ya bisa apa namanya? Beristirahat, ya, nyari inspirasi, bisa main apa kan? Ya, main handphone di sini ya, YouTube-nya dengan sosmednya atau dengan laptopnya, dengan mungkin setting apa yang sekarang, ada ya kan. Kalau sekarang istilahnya anak muda kalau gabut-gabut ke sini aja gitu ya. Iya. Healingnya di sini gitu ya. Iya. Dan ya memang menariknya begini Pak, saya perhatikan tidak ada beberapa spot untuk apa yang Instagramable lah. Kayaknya cocok banget spot ini untuk di-upload di media sosial. Iya. Memang konsep itu Bapak ciptakan di sini supaya masyarakat bisa foto-foto di objek-objek tadi, begitu? Iya betul. Dengan ada spot-spot itu mereka kan kita udah marketing berjalan. Iya. Kan? Udah mereka juga udah berjalan ya kan. Pasti akan bertanya kan di mana ini lokasinya ya kan. Ya, alhamdulillah sudah berjalan secara alami, tidak ada marketing khusus di sini ya kan. Atau saya gaji untuk marketing untuk menjual objek di sini. Sementara ini masih berjalan apa adanya. Apa adanya saja berarti. Iya. Tapi untuk promosi sendiri berarti selama ini ya begitu saja, ngalir aja berarti ya. Ngalir aja ini. Ngalir aja berarti ya. Iya betul. Belum tapi kita arrange. Pengunjung malah makin nambah terus saya perhatikan begitu ya. Makin nambah, justru sempat kewalahan kita saat pandemi meningkat ya kan, kita harus wajib prokes nih. Wah iya. Ya kalau pasien datang kita tolak suruh pulang, kadang-kadang juga kita rasa iba juga, ada yang dari Jasinga, dari Jakarta gitu, sempat beberapa waktu yang lalu ya kita close dulu ya kan. Ya, akhirnya mereka juga harus nunggu ya kan spot berikutnya ya kan. Iya benar Pak. Ini nunggu. Luas area, kalau kita flashback tadi pembicaraan luas area 2 hektar Pak, ini apalagi semenjak pandemi kemarin juga sempat off begitu kan. Di sini karyawan tentu tutup berjalan. Ini berapa sih Pak jumlah karyawan di sini untuk memelihara lapangan atau tempat wisata yang luas kayak gini Pak? Ya sekitar 20 orang. 20 orang Pak ya? Iya, sekitar 20 orang dari tenaga pertamanan ya kan. Tenaga untuk pemeliharaan kolam ya kan, termasuk maintain bangunan ya, termasuk kelistrikan. Listriknya juga lumayan maintenance-nya. Jadi repotnya punya objek wisata seperti ini ya itu Pak, maintenance begitu Pak ya. Selain maintenance operasional. Iya betul. Kolam renang kan tetap harus kita sirkulasi juga. Itu pakai listrik juga. Listriknya kan nggak ada subsidi nih, kita tetap kita pakai B ya bisnis, kita juga tetap bayar. Menarik Pak. Nah, dari tadi kita sempat lewati ada beberapa titik kayak masih direnovasi, masih dibangun dan ada beberapa yang baru. Sebenarnya rencana ke depan akan seheboh apa nih kira-kira, apa ingin rencana membangun apa lagi nih yang kurang di sini? Salah satu yang mungkin saya cita-citakan, salah satu adalah tempat untuk edukasi masalah perikanan. Jadi dari pembibitan ikan sampai pembesaran, ya kan? Kemudian juga dari peternakannya, ya kan, dari menernak atau breedingnya, ya kan, sampai pembesaran. Kemudian juga tak lupa dari sayuran, dari perkebunan, ya kan. Kita nanam cabai, kita nanam cesin, kita nanam ubi, ya kan. Kita bikin ini semuanya sampah juga. Kita kumpulkan, kita olah sendiri jadi pupuk. Sampah dikumpulkan. Sampah babatan rumput ini kita kumpulkan. Oh, limbah sampah rumput tadi. Nah, terus kemudian diolah kembali. Jadi pupuk. Akhirnya digunakan kembali. Gunakan kembali. Jadi kompos atau jadi kompos, betul. Tanaman tadi ya. Ya, ini jadi edukasinya yang kita masih nambah lagi mungkin seperti itu. Dan boleh disinggung Pak, Bapak juga punya rumah makan begitu ya, terus rumah makan juga rencananya akan menjadi mata rantai. Bahan bakunya dari sini kemudian diolah kembali seperti itu, bisa diceritakan Pak? Iya,
Ya, kita lagi membangun rumah makan berjalan 5 bulan ini ya. Di kecamatan yang sama ini ya. Rencana saya itu kalau sudah eksis kita rumah makan akan segera kita buka sebenarnya. Udah siap sebenarnya. Kita membuka di sini ya kan. Dari situ salah satu pembelajaran juga bahwa kita makan tanaman kita yang organik, non pestisida. Maksud saya itu ya, sebagai ikon juga tidak kesehatan. Ya, jadi dari hasil pemupukan limbah-limbah yang limbah sampah yang ada di sini, ya kan. Jadi kita jamin makanan tersebut higienis, ya kan, bergizi, ya kan. Akhirnya kembali lagi jadi tetap sehat. Wah. Sebagai dokter saya kan tetap promotif juga, ya. Betul. Promotif bukan hanya mengobatin, ya kan. Kita harus mengedukasi dia biar tetap sehat, nah begitu. Jadi ada pesan yang disampaikan di sini, Pak ya. Iya, betul. Jadi ada keuntungan juga Bapak sebagai dokter ini. Iya. Jadi pengelola wisata di sini. Jadi promotif ke depan, ya kan. Kita juga karena klinik kita bekerja dengan BPJS kan. Kita fungsi promotif dituntut bagaimana mencegah orang diabetes jadi penyakit lebih terkendali, BPJS terkendali, darah tinggi juga terkendali, kemudian rujukan terkendali, ya kan. Semuanya itu harus ditingkatkan promotifnya. Ya, bagaimana ntar orang hipertensi, diabetes kita latih cara makan yang sehat, ya kan. Sehingga ke depan disinilah center kesehatan juga gitu loh, center kesehatan promotif. Maksud kita, ya kan. Pengunjung pasti yang sakit silahkan ke sini. Yang pengen tetap sehat harus datang ke sini gitu loh. Ada edukasi ya kan? tentang kesehatan. Iya betul, untuk selalu menjaga kesehatan. Karena dengan kunjungan yang rendah di klinik kita, ya kan, itu juga akan poin bagi kita sehingga operasional kita juga akan lebih rendah, terutama dari obat-obatan, ya kan. Betul. Karena sistem BPJS ada kapitasi ya, misalnya gelondongan jadi pengobatannya. Kalau dulu mungkin dokter Vivo Service jadi makin banyak pasien makin makin cash flow-nya makin enak dia, ya kan. Kalau kita malah harusnya bagaimana menekan kunjungan jangan terlalu banyak. Ya, makin sedikit. Jadi konotasi orang makin sehat. Gitu. Makin sehat. Itu prinsip kita. Dari sini kesehatan masa depan seperti itu. Betul. Bukan mengharapkan orang sakit untuk datang ke kita. Bagaimana mereka tetap sehat, kunjungan jadi rendah. Iya. Nah, ini pinternya kalau pemilik wisata ini seorang dokter ya. Begitu, Pak ya. Jadi mereka juga harus berpikir ternyata kita sering-sering jalan-jalan atau sering berkunjung objek wisata juga membuat kita makin sehat, berpikiran itu juga makin tenang. Betul. Pak ya. Nah, selanjutnya kemana lagi Pak Dokter nih? Kita lihat spot 3 dimensi. Boleh. Studio 3 dimensi. Siap. Atau tempat. Ada juga kita sebelum 3 dimensi kita ngelewatin ini ya. Tempat bermain anak-anak. Untuk main anak-anak juga ada. Mungkin ada istana ini ya. Kita ngelewatin juga. Boleh. Istana ayam, istana burung, ya kan? Wah, mantap. Siap, makin tertarik kita Pak. Yuk, kita lanjut Pak.